Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur-sedulur Surya Pamengkang Jagat, kembali lagi dengan channel kita, kembali lagi dengan saya dan Pak Sugeng ya Pak. Masih tetap dengan tema yaitu dengan nasihat hidup orang Jawa ya Pak Sugeng. Petuah dari leluhur kita ya. Obrol-obrolan santai ya dulur-dulur. Kita bukannya mau menggurui nggih, Pak Abbas nggih. Kita cuma sekedar ingin mengingatkan lah, kita sama-sama menggali lagi nilai-nilai falsafah hidup leluhur kita sebagai orang Jawa. Iya, betul sekali Pak Sugeng. Kita masih sama-sama belajar juga ini. Iya, kita belajar juga. Ya mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua ya. Amin. Itu yang paling pokok. Untuk tema hari ini apa ini kira-kira Pak Abbas? Untuk hari ini itu kan ada pepatah Jawa atau petuah Jawa ya Pak Sugeng. Yaitu kata-katanya seperti ini Pak. Diri lusi janmo tan keno ingino. Pernah dengar itu juga ya Pak ya. Itu dulur-dulur. Jadi ini dari yang pernah saya pelajari, dulur-dulur, Giri itu ibaratnya gunung ya Pak. Gunung ya. Giri itu gunung. Ukir itu juga gunung. Terus lusi itu cacing tanah kalau tidak salah. Janmo tan keno ingino. Janmo itu manusia. Janmo itu manusia, tan keno ingino. Tidak boleh dihina. Jadi pada intinya seperti ini dulur-dulur, ini pemahaman saya ya. Jadi jangan memandang rendah seseorang yang dia itu berpenampilan miskin atau berpenampilan sederhana. Jadi semuanya belum tentu. Jangan pernah memandang rendah orang lain, intinya seperti itu. Barangkali orang tersebut itu punya kemampuan yang lebih daripada kita, dianugerahi Tuhan sesuatu yang melebihi kita, bisa jadi seperti itu ya Pak Sugeng ya. Seperti diibaratkan lusi yang cacing tanah itu ya Pak ya. Dia kan mungkin menyimpan kekuatan yang sebesar gunung, mungkin seperti itu yang diisyaratkan dari pepatah Jawa kita itu. Jadi contoh-contoh sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi seperti mana kisah Syekh Jangkung, pernah dengar Pak Sugeng? Syekh Jangkung itu orang yang sangat sederhana sekali, orang yang sangat bersahaja. Mungkin itu kalau orang awam melihatnya itu ya sekedar orang miskin belaka. Tetapi Tuhan atau Gusti Allah itu menganugerahi beliau kesaktian atau kekuatan yang melebihi orang lain. Seperti mana contoh ketika dulu Syekh Jangkung itu ingin berguru di Sunan Kudus. Padahal Syekh Jangkung kan belum pernah ngaji sama sekali ya Pak Sugeng ya. Belum pernah ngaji sama sekali. Tetapi pas berguru di Kesunanan Kudus itu malah bisa melebihi santri-santri yang lain. Seperti itu sampai seperti kayak keramat lah istilahnya, itu keramatnya keluar. Itu yang Saridin itu. Iya, Saridin. Sampai pernah itu ketika Syekh Jangkung itu kan santri-santrinya Sunan Kudus itu disuruh menimba air. Menimba air ditaruh di jeding ya. Ngangsu banyu. Ceritanya kan seperti itu. Sedangkan santri-santri yang lain itu bawa ember yang rapat semuanya. Tapi Syekh Jangkung ini atau Saridin ini malah dikasih itu Pak Sugeng keranjang. Dikerjain teman-temannya itu ya. Teman-temannya. Disepelekan. Tetapi karena Syekh Jangkung ini diberi anugerah oleh Gusti Allah, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan yang melebihi santri-santri lain. Akhirnya keranjang pun itu bisa menampung air ya. Bisa ngangsu air itu. Akhirnya di situ ketika ditinggal santri-santri yang lain,
santri-santri yang lain datang kembali, tiba-tiba jeding atau pola atau tempat air itu sudah penuh. Tempat tampungan air tempat tampungan air itu sudah penuh. Sampai terheran-heran itu santri-santri, loh Din, ini kamu isi nimba air pakai apa ya? Nimba air pakai apa? Ternyata pakai keranjang yang diberikan oleh teman-temannya. Iya, jadi apapun sebenarnya itu kalau Tuhan atau Gusti Allah menghendaki sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Iya, tidak dapat ada yang menghalangi. Tidak ada yang tidak mungkin. Sampai karena saya orang Islam ya, itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apapun itu, kalau Gusti Allah itu semuanya bisa terjadi karena Allah berkuasa ya Pak Sugeng. La haula wala quwata. Jadi jangan pembelajaran untuk kita semua, jangan memandang remeh atau memandang rendah orang lain. Belum tentu orang itu rendah, belum tentu orang itu tidak mampu. Itu istilah Jawanya juga ada, batok bolu isi madu gitu ya kan. Iya, tampak luarnya itu jelek seperti batok, tapi isinya itu ternyata bermanfaat. Melebihi kapasitas orang lain seperti itu. Mungkin buah manggis juga itu ya. Luarnya itu kan cuma gitu, keras tapi ya, hitam, tapi ternyata dalamnya manis seger. Dan di era sekarang itu kan juga ada istilah yang dari luar itu Pak, don't judge a book by its cover. Nah itu kan Pak Sugeng bisa bahasa Inggris ini dulur-dulur. Ya untuk milenial itu kan malah perlu juga itu ada hubungannya ya, disampaikan juga. Tapi jangan sekedar melihat penampilan. Tapi sekarang itu banyak sekali yang cuma menampilkan sisi luarnya. Hanya polesan Pak, istilahnya instan. Akhirnya banyak orang juga yang tertipu di situ. Mungkin ada orang-orang yang berkedok karena dia ingin dihormati, karena ingin menggait orang banyak. Jadi penampilan luar itu menjadi sebuah acuan, kemasan. Akhirnya orang-orang tertarik di situ. Tapi pada akhirnya apa? Rugi sendiri. Kita lihat kemasannya, tidak tahu isinya seperti apa. Isinya malah ndak karuang, genai, istilah Jawanya seperti itu. Itu banyak sekali kisah-kisah seperti kisah juga Pak Sugeng itu. Sunan Kalijogo itu ya penampilannya juga sederhana. Banyak sekali orang-orang, tapi di antara sunan-sunan yang lain yang paling sakti itu Sunan Kalijogo. Iya toh Pak Sugeng. Ya, karena mungkin lebih merakyat ya. Lebih sederhana. Penampilannya enggak terlalu mencolok, maksudnya dakwahnya berbaur bisa mengena. Seperti itu. Seperti pemimpin-pemimpin Jawa dulu kan raja-raja kadang-kadang menyamar Pak. Iya. Pak Abbas ya kan berpenampilan seperti rakyat jelata, bahkan lebih lusuh untuk mengetahui kondisi rakyat sebenarnya, apakah sudah sejahtera belum. Kadang orang yang itu memandang rendah beliaunya, padahal diremehkan, sopo kue, sopo siro. Ya ternyata malah dia rajanya sendiri. Kan kita nggak tahu. Kisah-kisah seperti Prabu Siliwangi, seperti raja-raja yang lain itu Brawijaya. Nah istilah sekarang belusuan itu loh Pak ya, belusuan kan. Sekarang mereka berpenampilan sederhana. Dan ada sekarang ya pemimpin sekarang ya yang mengikuti era zaman dulu ya, akhirnya ya cukup berhasil juga menggait masyarakat untuk lebih dekat dengan rakyat ya Pak Sugeng ya. Tahu langsung permasalahan rakyat itu apa. Seperti kalau di agama Islam itu seperti kisahnya Umar bin Khattab juga itu sangat luar biasa, sampai difilmkan itu berjilid-jilid itu ya, sampai membawa episode gandum karung dari gudang gara-gara melihat rakyatnya yang kelaparan di malam hari itu kan. Iya benar-benar. Sampai itu ketika itu kan pengen dipanggul, gandum itu kan pengen dipanggul sama itu bawahannya Umar bin Khattab, yang pengikutnya lah, asistennya itu. Tapi Umar bin Khattab berkata, tidak, ini adalah beban saya. Kamu apakah mau menanggung kelak di akhirat? Lebih berat nanti dosa. Jadi Umar bin Khattab itu sampai pengen membawa gandum itu sendiri dari gudang, dari Baitul Mal istilahnya.
itu intinya kita jangan memandang remeh lah, tapi memang sangat bermanfaat sekali petuah-petuah leluhur kita ya Pak Sugeng ya. Kalau kita nanti merembetnya kan ke takabur ya Pak, ya, sikap takabur, sombong. Akhirnya kita berbangga diri, kita merasa lebih baik dari orang lain. Nah itu yang disebut juga itu sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak bagus, nafsu yang buruk nafsu yang buruk. Padahal kita diajarkan itu rendah hati dimanapun, di Jawa, Islam, di agama-agama lain itu disuruh untuk sifatnya universal. Iya, untuk istilahnya apa? Merendah diri lah, merendah diri. Kita tidak boleh merasa paling baik, merasa paling bisa itu. Karena istilah ada di atas langit ada langit. Ada langit lagi. Ternyata ketika itu juga kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu ditanya umatnya itu siapa yang paling pintar? Ya, apakah ada manusia lain selain engkau Musa yang lebih pintar? Seperti itu mungkin kira-kira pertanyaan umat Nabi Musa waktu itu. Nabi Musa jawabannya kan cuma saya gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu terus menegur Nabi Musa. Ada hambaku yang lebih pandai daripada kamu, yang lebih berilmu daripada kamu Musa. Dicari itu ketemu yang namanya Nabi Khidir alaihissalam. Dan ketika itu Nabi Musa berguru dengan Khidir itu tidak mampu beliau, tidak mampu. Tiba-tiba masa ada anak kecil dibunuh, ada rumah diroboh, ada perahu dilubangi sampai itu jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu ya apapun itu bisa terjadi dan masa depan segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakannya, sudah tahu lah istilahnya. Yang kita sebagai hamba, kita sebagai kawulo istilahnya ya, ibarat kita itu wayang, Allah atau Tuhan itu dalangnya. Mungkin kita diberi ujian saat ini, diberi hal-hal yang tidak menyenangkan saat ini, tapi kalau kita mau sabar, ikhlas, terus tawakal, berpasrah diri kepada Allah, barangkali di kemudian hari Allah mau menyenangkan kita lewat hal-hal semacam itu ya Pak Sugeng ya, dengan ujian-ujiannya. Kalau tetap kita berbuat baik, kita ikhlas, kita tawakal, insya Allah ya akan diangkat derajat kita di posisi yang lebih baik ya gitu Pak Sugeng ya. Intinya pada sedulur-sedulur semua, kalau kita mengingat lagi petuah leluhur kita seperti tadi, jangan meremehkan orang lain, jangan merendahkan orang lain. Belum tentu orang itu rendah sesungguhnya, belum tentu dia itu remeh, belum tentu dia itu tidak bisa apa-apa. Barangkali ada kelebihan yang tidak kita miliki yang melekat pada orang itu, karena sesungguhnya ciptaan Tuhan, ciptaan Allah itu semuanya punya kemanfaatan ya Pak Sugeng ya, punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu kita sebagai hamba harus saling melengkapi, untuk saling melengkapi. Biar apa? Biar semuanya itu bisa bersinergi untuk sebuah perubahan, untuk sebuah kemajuan, menuju kehidupan yang harmonis. Ya Pak Sugeng. Kira-kira itu ya Pak Sugeng. Ya, akhirnya terwujud itu yang disebut rahmatan lil alamin. Ya, kira-kira itu sedulur petuah Jawa yang tadi Giri Lusi Jalmo tan keno ingino. Terima kasih. Jangan lupa ya dulur-dulur di subscribe, like, komen, dan juga di share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.